Bunga mawar, bunga melati, harum wanginya setiap hari. Ibu ucapkan salam setulus hati. Assalamualaikum anak-anak baik hati. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar. Di video kali ini kita akan belajar tentang azan dan iqomah. Nah, sebelum mulai kita baca doa belajar yuk, agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian azan dan iqomah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan lafaz azan dan iqomah. Ketiga, siswa dapat menjelaskan hukum azan dan iqomah. Keempat, siswa dapat menyebutkan syarat azan dan iqomah. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan sunnah azan dan iqomah. Nah, anak-anak pastinya sudah sering ya mendengar kata azan dan iqomah. Maka itu, di video kali ini akan kita ulas lebih tentang azan dan iqomah. Azan menurut bahasa yaitu pemberitahuan atau pengumuman. Sedangkan menurut istilah adalah perkataan tertentu untuk memberitahukan masuknya waktu sholat fardu. Dan iqomah adalah pertanda sholat berjamaah akan dimulai. Jadi azan dan iqomah merupakan suatu hal yang berbeda ya anak-anak, walaupun lafadznya sama. Yang pertama, ibu akan membahas tentang lafadz azan yang terdiri dari Allahu Akbar 2 kali, Asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, Hayya 'alas sholah 2 kali, Hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, La ilaha illallah 1 kali. Khusus untuk sholat subuh, setelah hayya 'alal falah, maka bacalah as-sholatu khairum minan naum 2 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Selanjutnya, lafaz iqomah yang terdiri dari Allahu Akbar 2 kali, Asyhadu alla ilaha illallah 1 kali, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali, Hayya ala sholah 1 kali, Hayya ala falah 1 kali, Qad qamati sholah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, La ilaha illallah 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lalu, bacaan apa yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan? Yang pertama, mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazin, kecuali bacaan hayyala sholat dan hayyala falah. Kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kedua, setelah azan disunahkan untuk membaca sholawat atas Nabi. Contohnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketiga, disunahkan untuk membaca doa setelah azan. Yuk kita baca doanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihid da'watit tammah wassolatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudanil lazi wa'addah innaka la tufliful mi'ad. Hukum azan menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad, yaitu bagi laki-laki yang dikerjakan di masjid untuk mengumandangkan sholat fardu dan sholat Jumat. Selain sholat tersebut tidak disunahkan untuk mengumandangkan azan. Contohnya, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat jenazah, sholat taraweh, ataupun sholat gerhana. Hal yang berhubungan dengan disyariatkannya azan dan iqomah. Yang pertama, sholat yang disyariatkan azan dan iqomah. Contohnya, sholat fardu dan sholat Jumat. Yang kedua, sholat yang disyariatkan iqomah saja tanpa disyariatkan azan. Contohnya, sholat yang dijamak dengan sholat sebelumnya dan sholat qadha. Yang ketiga, sholat yang mempunyai seruan lafaz tertentu. Contohnya, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Dan yang terakhir, sholat yang tidak disyariatkan azan dan iqomah. Contohnya, sholat hari raya, sholat jenazah, sholat istisqa, dan lain sebagainya. Nah, gimana anak-anak? Sekarang sudah mulai paham ya tentang azan dan iqomah? Sekarang kita lanjut yuk. Syarat azan dan iqomah. Pertama, muslim laki-laki dan akil balik. Azan tidak sah bila dikumandangkan oleh non-muslim, wanita, orang tidak waras, ataupun anak kecil, sebab mereka mempunyai beban ibadah. Yang kedua, telah masuk waktu. Bila seseorang mengumandangkan azan belum masuk waktu, maka haram hukumnya bagi sebagian jumhur ulama. Dan ketika masuk waktu harus diulangi lagi azannya. Yang ketiga, harus berbahasa Arab. Karena azan merupakan praktik ibadah yang bersifat ritual, bukan berupa panggilan yang biasa. Dan yang keempat, tidak bersahutan. Orang yang mengumandangkan azan secara bersahutan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu tidak sah ya. Dan yang terakhir yaitu tertib lafalnya. Dan lafalnya ini harus berurutan dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang terlewat ataupun terbalik ya. Oke? Sunnah azan dan iqomah. Disunahkan orang yang mengumandangkan azan juga mengumandangkan iqomah. Namun itu tidak menjadi keharusan yang mutlak. Lantaran pada masa Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah yang mengumandangkan azan dan Abdullah bin Zaid yang mengumandangkan iqomah. Itu juga merupakan perintah dari Nabi Muhammad SAW.
Sekarang kita masuk ya ke sunah-sunah azan. Yang pertama, muazin harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, harus menghadap kiblat. Dan yang ketiga, menghadapkan wajah dan leher ke sebelah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke sebelah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Yang keempat yaitu memasukkan 2 jari ke dalam telinga. Dan yang kelima, mengeraskan suara ketika mengumandangkan azan. Nah, gimana anak-anak? Sekarang sudah paham ya tentang azan dan iqomah. Tadi kita sudah bahas tentang pengertian azan dan iqomah, lafadznya, hukumnya, syaratnya, dan sunahnya. Sekarang pertanyaan Ibu, apakah kalian sudah pernah melaksanakan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Tolong beri komentar ya di bawah. Alhamdulillah, tadi kita sudah belajar tentang azan dan iqomah ya anak-anak. Semoga kalian paham dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita tutup, kita baca doa kifaratul majlis yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.